Kaya dan kekayaan adalah dua hal yang berbeda. Kaya adalah yang nampak mata, sementara kekayaan yang benar-benar kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Di awal tahun menjelang bulan Ramadan bagi sebagian orang merupakan hal yang ditunggu-tunggu ya. Karena biasanya ada bonus awal tahun dan juga THR nih nanti ya menjelang Idul Fitri. Hal itu juga yang dirasakan euforianya sama Pak suami. Sementara kalau Bun Ai, kalau lagi THR kayak gini nih, udah mulai bersiap-siap. Kira-kira budget untuk THR stafnya Bun Ai, baik yang memang setiap hari atau reguler atau yang memang hanya part time. Nggak itu juga, nggak cuma staff aja, kita kan juga harus menjalin hubungan silaturahim yang baik agar bisnis kita tuh berjalan dengan baik, seperti sekeliling kita atau warga sekitar, tokoh masyarakat. Pokoknya kalau udah THR itu memang harus benar-benar difikirin, karena kalau enggak biasanya tuh bakal kayak tiba-tiba nggak cukup uang ya. Tapi qadarullah, alhamdulillah sih itu hal yang paling Bun Ai pentingin dulu sebelum Bun Ai membeli semua kebutuhan di keluarganya Bun Ai. Nah kemarin tuh di kolom komen ada yang nanya, Bun Ai apakah boleh gitu ya lembaga pendidikan dianggap sebuah bisnis? Tergantung ya teman-teman, di awal berdirinya itu tujuannya apa. Seperti contoh Bun Ai kalau di TK jujur iya bisnis, tapi tidak menjadi sebuah indikator yang tiba-tiba semua tujuan finansial kita itu harus diraih dari income si lembaga pendidikan tersebut. Makanya kalau di TK Bun Ai insya Allah gitu, kalau guru udah lebih dari setahun 2 tahun itu pasti Bun Ai pengennya mereka punya income sampingan. Sebagai contoh guru Bun Ai yang lama itu punya lembaga les sendiri. Terus admin Bun Ai yang Smart Mom Class itu juga dari guru Bun Ai. Bahkan ada yang guru senior Bun Ai dia buka usaha steam motor. Wow, itu luar biasa sih. Atau yang memang masih belajar gitu di TK itu Bun Ai juga sarankan ke TPQ sehingga bisa mendapat double income. Kenapa? Karena Bun Ai berharap ya lembaga pendidikan dibilang bisnis betul sekali, tapi tidak semua tujuan finansial kita harus tercapai dari si lembaga pendidikan. Karena kalau ngomongin lembaga pendidikan, apalagi notabene yang memang bangunannya itu ready siap pakai, itu pasti break even pointnya nggak setahun 2 tahun. Apalagi kalau misalnya kita tuh pengen selalu ada penambahan fasilitas ya. Sebagai contoh lah, Bunda tuh udah lama banget pengen ya di TK di daerah kampungnya Bun Ai lah ya. Bahasanya ada TK yang memang full AC tapi untuk SPP-nya masih bisa terjangkau. Jadi kalau SPP di TK-nya Bun Ai itu masih di under 200.000 ya teman-teman. Oke, kembali lagi kita ke ngomongin uang. Bosan gak sih ngomongin uang ya? Harusnya sih enggak ya. Sebagaimana teman-teman gak bosan atas hadirnya uang, udah punya uang 50 juta dikasih 10 juta pasti bilangnya gak mau ketemu dia mulu, gak mungkin kan. Pasti mau lagi dan lagi. Karena juga hidup kita tuh emang gak bisa dipisahin juga sama uang, bener gak sih? Ya tapi kembali lagi ya, uang itu hanya mempermudah segalanya, bukan menyelesaikan semuanya. Kadang-kadang ada juga yang punya uang tapi gak mau bergerak, gak mau ngasih ya gak kelar juga. Ada orang yang gak punya uang tapi dia mau nih mengeluarkan ya, akhirnya dia putar cara gimana gitu ya supaya bisa menyelesaikan masalah. Meskipun kadang-kadang salah langkah dengan berhutang. Kalau ngomongin uang, pasti kita nggak jauh-jauh sama yang namanya budgeting. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau sharing aja sama teman-teman yang punya satu income. Jadi misalnya hari ini belum merasakan income-nya secara rutin. Jadi misalnya yang usaha atau reseller atau yang ikut affiliate itu kan income-nya mungkin baru merintis, jadi kadang-kadang ngerasain, kadang-kadang enggak. Beda mungkin ya yang affiliate besar yang udah mungkin jutaan-jutaan itu bisa dikatakan income. Nah, kembali lagi nih. Bun Ai bisa ngomong kayak gini karena dulu juga ngerasain dimana waktu Bun Ai jualan lauk mateng, jualan cemilan, jualan jamu, semua Bun Ai lakuin gitu ya. Menghadirkan income, tapi Bun Ai kayak ngerasanya kayak kok dagangannya laku tapi uangnya nggak kumpul yang pertama. Yang kedua, berapa sih sebenarnya value aku di rumah? Berapa sih ini dari rumah aku dapat gaji berapa sih? Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan Bun Ai. Karena memang dari awal menikah itu Bun Ai cita-citanya jadi ibu rumah tangga.
Jadi kalau teman-teman suka ada yang nanya, stres nggak sih jadi ibu rumah tangga? Gimana ya, orang cita-cita ya, jadi happy banget gitu. Nah tapi Bun Ai dulu selalu berpikir meskipun dari dalam rumah itu pengen tetap punya income sama seperti orang-orang kerja. Makanya kadang Bunda sharing nih sama temen yang memang udah bestie lah ya. Kadang nanya, berapa sih gaji sekarang di kantor, terus ongkos berapa, sekian-sekian, terus Bunda hitung, oke, berarti kalau dia di rumah atau gaji yang bisa dia bawa ke rumah gitu ya, sekian. Oke, aku coba nih di rumah kira-kira bisa nggak segitu. Ya, hidup punya target itu plus minus, kapan-kapan kita bahas secara full video. Kita sekarang ngebahas untuk kesalahan budgeting pemula. Yang pertama adalah tidak ada budget harian. Ini Bun Ai dapatkan formulanya setelah mensurvei dari teman-teman yang ikut private class, VVIP, terus sekarang ada privat 21 hari, ada premium class, ada business class, executive class, terus ada 40 pilihan kelas yang tahun kemarin tuh bener-bener kita beda-beda ya. Itu Bun Ai survei, Bun Ai ketemu formulanya pantesan pada over budget, karena selalu aja di dalam budgetingnya itu nggak ada tuh tulisan uang pegangan harian, itu nggak ada. Sebagai contoh, kalau misalnya kita udah kayak bagi-bagi nih ya, uang ini untuk A, B, C, D, E, F, G. Nah tiba-tiba kita kayak bingung dong kalau kemana-mana, misalnya ngojek lah. Tim ngojek ada nggak? Kalau tim ngojek ada, berarti kamu bestinya Bun Ai juga. Satu organisasi ya, perkumpulan ngojek emak-emak gitu ya, PEM. Canda ya. Oke, jadi balik lagi, uang yang ditaruh di koin atau uang yang kita suka bawa warawiri, atau misalnya hanya sekedar beli garam, atau sekedar beli gula, atau sekedar beli tepung, itu kan harus ngeluarin uang. Atau mungkin cemilan lah yang Rp5.000, itu juga harus mengeluarkan uang. Nah kalau nggak ada budget harian ya udah otomatis kan sembarang aja gitu ngambil di dompet pintar. Nah gimana teman-teman? Apakah termasuk tim yang memang setiap hari selalu keluarin uang meskipun cuma 1.000-2.000, atau emang yang taat banget sama anggaran? Gak kok Bunda, aku setiap hari nggak ada tuh ngeluarin duit. Nah coba dong sharing di kolom komen. Tapi kemarin itu subscriber dan peserta Smart Mom Class privat 21 hari, kebetulan dia tinggal di Jerman, itu bener-bener loh. Jadi begitu nulis budget harian, dia langsung bilang, aku nggak ada budget harian Bun Ai, karena memang setiap hari aku nggak selalu ngeluarin duit. Wow. Jujur ya, kalau Bun Ai tim yang setiap hari kayaknya hampir ngeluarin uang, meskipun perkara 2.000 atau bahkan lebih ya. Oke, selanjutnya di sini yang kedua adalah menghabiskan nyaris 90 sampai 100% budget bulanan yang berjalan. Jadi maksudnya apa? Budget bulanan yang benar-benar nggak bisa diduga itu kan sebenarnya kayak kebutuhan rumah sama uang sayuran. Sepakat nggak sih? Ya sama sih, kayak dana tak terduga ataupun jajan anak. Itu adalah budget bulanan yang berjalan, yang nanti habisnya harus sampai gajian. Berbeda dengan yang sekali bayar. Sebagai contoh misalnya kita punya kayak Bun Ai iuran IPL kantornya Pak Suami, IPL rumah. Nah itu kan sekali bayar dan gak akan nambah jumlahnya, itu aja. Tapi kalau kayak kebutuhan rumah, kita gak pernah tahu nih setiap bulan sebenarnya yang kita butuhin tuh berapa. Kan sebaik-baik perencana Allah ya. Jadi kalau kita nulisin grocery list gitu ya, grocery shopping, ya udah kadang-kadang pas belanja selalu aja ada lebihan gitu yang kita taruh di keranjang. Oke, kembali lagi. Jadi biasanya Bunda itu akan ngehabisin dibagi-bagi ya, jadi nggak langsung. Misalnya di 2 minggu pertama ya, kan Bunda biasa belanja itu di week kedua sama week keempat. Ngambil yang nggak terlalu rame. Tapi kalau udah habis semua ya belanja juga sih di week 1, rame-rame hajar lah ya. Nah kadang-kadang Bunda ngabisin itu kayak gini sistemnya, 60-40. Jadi maksimal hanya di 60%. Kalau memang bisa dimaksimalkan cuma 40% aja dulu di awal. Kenapa? Karena itu tadi, euforia awal gajian kadang-kadang membuat kita terlena. Sungguh ku terlena. Apalagi belanjanya bareng-bareng. Waduh, ngeliatin keranjang orang kayak penuh banget sama itu ya. Diskon kali ya. Padahal dia emang mau ulang tahun. Atau bahkan titipan gitu ya. Jadi kita kadang ngerasa kok kan suka gitu gak? Ngelihat orang kayak ngambil mama lime gitu, misalnya kok banyak banget, wah diskon nih berarti diskon, padahal enggak. Jadi Bunda selalu ngabisin sistemnya 60-40. Sama kayak budget sayuran juga gitu. Kalau Bunda punya budget misalnya 400.000 satu minggu, contoh aja ya, semua orang beda-beda. Bunda gak bakal tuh langsung ngabisin kayak 350.000 itu
Udah buat Bunda pasti over budget nih gitu. Enggak, Bunda ngehabisinnya paling kayak 250, nanti 50-nya setelah food prep kira-kira kita butuh tambahan apa nih? Apakah telur atau buah-buahan untuk penunjang cemilan-cemilan anak. Karena di pikiran Bunda kalau udah misalnya budget 400 belanja 3,5 apalagi 370, 380 pasnya aja deh ya biar jadi. Kayak orang tawar menawar ya, itu pasti akan over karena nggak tahu Bunda memang tim yang setiap hari pasti aja ada keluar uang. Nah sisanya itu juga bisa jadi pegangan harian Bun Ai kalau emang nggak ada budget pegangan harian. Nah gimana, sampai sini ada yang sama nggak kayak teman-teman? Boleh ya sharing di kolom komen. Nah ini yang ketiga ya, sorry banget kalau menyindir, mungkin bagi sebagian pakar keuangan memang harus menabung itu menyisakan bukan sisanya gitu ya. Salah, nabung itu harus menyisihkan bukan menyisakan gitu ya. Tapi kalau bagi Bunda pribadi terlalu banyak atau maksimal menabung di awal tanpa kita nggak tahu kebutuhan dana tak terduga, nggak tahu kita ini memang anggarannya sebenarnya setiap bulan surplus atau minus, itu akan berbahaya juga. Kenapa? Kita iklan dulu nih ya. Tuh, kadang-kadang kalau lagi bikin konten kayak gini tuh papa Bun Ai tuh nelfon. Terus Bun Ai kadang inget, oh iya ya, ada jadwal nggak ya hari ini? Nah itu Bun Ai biasanya nanya sama adminnya Smart Mom Class. Tadinya rencananya nih malam Bun Ai mau ada kerjaan, tapi alhamdulillah SMC full semua jadwalnya, jadi nggak bisa ngambil kerjaan. Kadang-kadang SMC aja udah keteter nih, apalagi premium class. Masya Allah, tabarakallah, makasih banget teman-teman yang udah pernah ikut premium. Dan mohon maaf banget kalau yang belum kebagian jadwal atau adminnya ngebalasnya tuh lama tuh, bisa dibaca ya. Di hari ini padet, belum bisa balasin chat gitu. Oke, balik lagi ya. Jadi kenapa Bun Ai bilang jangan terlalu banyak deh atau over nabung di awal, apalagi teman-teman udah punya sinking fund banyak tapi 3 poin yang kemarin Bun Ai bahas di video sebelumnya itu belum penuh. Nah, itu juga berbahaya. Kenapa? Karena bakalan kayak nggak sampai-sampai target ya, ujung-ujungnya akan kepake lagi. Nah kayak Bunda pribadi nggak bosan-bosan ngingetin 2024 kondisi keuangan belum stabil, ya udah nggak maksain. Nabungnya lah kadarnya aja dulu, recehan, yang penting nyampe, yang penting Bunda ngerasa Bun Ai ini bisa kok nabung. Atau biasanya Bunda tuh bakal kayak nyelipin ya di apa ya, di selipan-selipan dompet pintar itu uang, misalnya dapet income tambahan, nah itu biasanya Bunda selipin dulu. Atau wow ini uang sisa gaji nih, nggak langsung tuh Bunda masukin semua ke amplop-amplop, enggak, Bunda taruh dulu atau ditaruh di dompet yang paling belakang, nanti bener-bener nanti. Misalnya sisa gaji Desember gitu, budgeting Januari, nanti Bunda yang Bunda masukin ke sinking fund Januari itu sisanya November gitu ya. Jadi emang gak mau buru-buru. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.